Ya, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang permohonan peninjauan kembali atau PK yang diajukan buronan kelas kakap sekaligus narapidana Joko Chandra. Nah, sidang ini untuk mendengarkan pendapat jaksa atas permohonan Joko Chandra untuk menghadiri sidang melalui telekonferensi. Ya, sebelumnya pemirsa, Joko Chandra mengaku tidak bisa menghadiri persidangan karena sedang sakit dan berada di luar negeri atau di Malaysia. Pertanyaannya, mungkinkah pemerintah Indonesia mengekstradisi Joko Chandra dari Kuala Lumpur, Malaysia? Untuk membahasnya, pemirsa, saat ini telah bergabung bersama kami pakar hukum internasional, yaitu ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Tika. Ya, Prof, kalau kita melihat kasus ini, mungkinkah Joko Chandra yang buronan kakap ini bisa dibawa kembali ke Indonesia dengan cara mekanisme ekstradisi? Tentu bisa, karena Indonesia dengan Malaysia kita punya perjanjian ekstradisi. Cuman permasalahan terbesar ada 3 hal. Pertama adalah kita tahu bahwa Joko Chandra mungkin ada di Malaysia. Pertanyaannya, di Malaysia itu di mana? Ya, ibaratkan saja Indonesia. Indonesia ini sangat luas. Ya, harus bisa dilokalisir tempat keberadaan dari Joko Chandra itu sekarang ini di mana. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa melokalisir itu, saya tidak yakin polisi Malaysia akan mengubek-ubek seluruh Malaysia untuk mencari mana Joko Chandra itu berada, di mana Joko Chandra itu berada. Karena itu akan menggunakan biaya dari pajak rakyat Malaysia yang sama sekali tidak ada kepentingan dari pemerintah Malaysia atau rakyat Malaysia, karena akan dikembalikan ke Indonesia. Itu permasalahan yang pertama. Tapi permasalahan ini bisa diselesaikan kalau saja kita, pemerintah Indonesia atau otoritas di Indonesia, menggunakan jasa detektif swasta. Kenapa? Karena kalau misalnya di sana memang di Malaysia kita punya atase kejaksaan gitu ya, atau atase kepolisian. Cuman permasalahannya, mereka kalau di Malaysia itu mereka bukan polisi atau jaksa, jadi dia tidak boleh berperan di sana. Ya. Yang kedua, bisa saja Joko Chandra kalau sudah ketahuan dan kita sudah memberikan informasi itu ke otoritas di Malaysia, dia akan menggunakan mekanisme yang ada di Malaysia untuk mencegah otoritas Malaysia mengembalikan Joko Chandra ke Indonesia. Ya, utamanya lewat pengadilan. Ingat kasusnya Hendra Raharja. Jadi Hendra Raharja, kita ada perjanjian ekstradisi dengan Australia, lalu kita minta sudah diketemukan, tetapi Hendra Raharja kemudian pergi ke pengadilan setempat di Australia, meminta agar ada keputusan yang mencegah otoritas Australia untuk dikembalikan ke Indonesia si Hendra Raharja ini, dan berhasil. Jadi itu rintangan yang kedua. Rintangan yang ketiga adalah ini pelaku kejahatan kerah putih, yang uangnya mungkin juga banyak, ya, dan uang kadangkala itu bermain di sini. Nah, ini yang kemudian 3 hal ini yang membuat, katakanlah meskipun kita sudah punya perjanjian ekstradisi, tetap akan sulit untuk mengambil Joko Chandra, kecuali tadi sudah mendapatkan informasi dari detektif swasta yang pemerintah Indonesia sewa, lalu kita sudah berikan, lalu kemudian pemerintah Indonesia juga sudah siap-siap dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Joko Chandra di Malaysia, artinya amunisi kita berikan kepada otoritas di Malaysia untuk menangkal itu. Dan kemudian yang ketiga, ya kalau dia bermain dengan uang, ya kita harus hadapi, ya, kita minta supaya ada penegakan hukum yang lurus dan lain sebagainya, dan kemudian bisa dikembalikan di Indonesia. Ya, Prof, kalau kita tahu kan statusnya Joko Chandra ini kan sempat jadi buronan Interpol begitu, tapi dia bisa keluar masuk negara-negara lain begitu. Apa yang kemudian menyebabkan dia bisa mengkadali peraturan itu, Prof? Nah, ini yang saya tidak tahu persis ya, apakah namanya itu masih di dalam red notice atau tidak. Ya, karena ada isu katanya red notice-nya itu sudah dihapus, gitu ya. Sehingga kalau sudah dihapus, maka di layar imigrasi itu namanya nggak akan muncul. Tetapi kalau misalnya nama itu belum dihapus, tentu di layar imigrasi akan muncul. Nah, biasanya imigrasi akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat, dan kepolisian setempat akan melakukan penahanan, lalu kemudian polisi setempat melalui kepolisiannya akan menyampaikan kepada kepolisian Indonesia untuk mau diapakan. Tapi itu pun
kerjasama antar kepolisian yang mungkin saja harus dieskalasi ke tingkat yang lebih tinggi yang namanya Central Authority. Jadi di Indonesia kita punya Central Authority yang ada di gedung Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Itu yang menjadi focal point untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ekstradisi, mengenai masalah mutual legal assistance atau bantuan timbal balik hukum, seperti itu. Oke. Nah, Prof, ini kan berarti salah satu jalannya untuk melakukan lokalisir di mana lokasi Joko Chandra itu dengan menyewa detektif swasta di Malaysia, kalaupun betul memang Joko Chandra di Malaysia. Tapi pertanyaan yang selanjutnya adalah, pernahkah kita sebelumnya punya pengalaman ekstradisi juga seorang buronan dari Malaysia ke Indonesia? Apakah ada dalam catatan Prof perjalanannya seperti apa? Nah, setahu saya memang ada, ya, memang ada. Tapi saya tidak tahu spesifik yang baru-baru ini. Tetapi juga yang kedua adalah dia bukan pelaku kejahatan kerah putih. Ya, jadi biasanya yang ke Malaysia itu adalah ya pelaku kejahatan yang ya biasa-biasa saja lah lari ke Malaysia seperti itu. Oke, Prof, kalau kita bicara masalah rumor kewarganegaraan ganda, kabarnya Joko Chandra punya keluarga negara Papua Nugini atau Malaysia. Apakah kemudian prosesnya sama jika ia memiliki kewarganegaraan ganda ini? Iya, prinsipnya sama. Jadi di banyak negara, undang-undang ekstradisi mereka akan mengatakan mereka akan menyerahkan apapun kewarganegaraan, ya. Tetapi kalau terhadap warga negaranya sendiri, maka mereka tidak. Jadi kalau seandainya Joko Chandra ini betullah berseliweran informasi di luar, mungkin memegang salah satu kewarganegaraan Malaysia, jadi Joko Chandra tidak bisa dipulangkan ke Indonesia, walaupun pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan pendekatan ekstradisi, begitu Prof? Betul sekali. Ini yang terjadi terhadap Maria Pauline baru-baru ini, di mana dia adalah warga negara Belanda, tapi kan ditangkapnya di Serbia, di mana kita sudah tahu ada di sana, tapi pemerintah Belanda tidak mau menyerahkan karena Maria Pauline adalah warga negara Belanda. Ya, demikian juga mereka-mereka yang lari ke Singapura terus kemudian berubah kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura, itu juga pasti akan dilindungi. Tapi di dalam perjanjian ekstradisi kita dengan Singapura yang belum efektif, itu dikatakan bahwa pemindahan kewarganegaraan tidak akan mencegah proses ekstradisi. Jadi kita harusnya bisa tetap. Tapi masalahnya perjanjian ekstradisi dengan Singapura belum efektif. Seperti itu. Oke, Prof, kalau kita lihat hari ini sidang di PN Jaksel mengatakan Joko Chandra ingin ada sidangnya telekonferensi. Perlukah kemudian pemerintah kita untuk menanggapinya, untuk mengikutinya begitu apa maunya Joko Chandra? Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Yang harus dilakukan adalah mengikuti aturan yang ada. Karena ini sekarang kan berproses di Mahkamah Agung, bukan di pemerintah ya. Jadi ikuti aturan yang ada di Mahkamah Agung. Kalau misalnya Mahkamah Agung mengatakan harus hadir, harus hadir. Ya. Tapi kan sekarang masa pandemi COVID seharusnya bisa melalui telekonferensi. Tapi permasalahannya adalah kehadiran di dalam proses peninjauan kembali itu sangat-sangat penting. Jadi ya mau tidak mau harus dihadirkan. Jadi tidak bisa lewat pandemi COVID-19 kemudian lewat daring begitu ya. Yang kita khawatirkan adalah upaya pandemi ini dimanfaatkan untuk tidak kehadirannya di Indonesia. Seperti Prof, itu yang tidak boleh. Ya Prof, kita tahu Prof adalah seorang pakar hukum internasional, profesor hukum internasional, tetapi saya yakin Prof juga tahu bahwa punya pandangan lain begini. Kita ketahui Joko Chandra ini adalah seorang buronan, bertahun-tahun dicari, kemudian mengajukan PK dalam kondisinya sebagai seorang buronan. Apakah ini suatu hal yang wajar Prof dalam dinamika peradilan di tanah air? Ya, bagi mereka yang merupakan orang-orang kelas menengah ke atas gitu ya, biasanya mereka tidak terima dengan apapun putusan dari pengadilan, sehingga mereka akan melakukan upaya untuk tidak dijerat. Nah, kalau terkait dengan Joko Chandra ini kan sebenarnya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung yang sudah final, yang sudah inkrah. Artinya harus dilaksanakan bahwa dia ingin supaya mendapatkan keadilan melalui peninjauan kembali, sebenarnya haknya tidak ada masalah. Tetapi karena ini sudah inkrah, tentu harus dijalani hukuman itu sambil kemudian dia meminta untuk dilakukan uji materi atau judicial peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana. Kita akan tunggu nanti kelanjutan dari kasus ini seperti apa. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.